Menurut saya itu juga satu teguran saya pribadi. Mungkin kalau namanya teguran itu berbagai macam fungsi. Tuhan memberi satu cobaan manusia itu pasti ada satu hal yang diharapkan Tuhan. Saya lihat mungkin di saat kita naik ke atas, jangan sampai lupa kita lihat ke bawah juga. Di saat sepi, usaha lagi susah, ada corona kayak gini, harta benda ataupun aset itu kan sangat penting sekali. Dan aset yang mungkin bisa bernilai miliaran sampai dibakar sedemikian rupa. Dan ada info katanya ada beberapa barang yang ritual ataupun barang tertentu yang ada di bawah laki-laki tersebut. Kalau satu sih saya bilang itu satu hal yang dia menginginkan hal yang di luar pemikiran orang dengan membakar mobil Via Valen. Satu, untuk kepuasan. Dua, karena ada dendam. Tiga, karena memang dia dengan membawa barang itu karena gini, bata karang-karang ataupun bawa beberapa benda yang ritual tersebut itu biasanya dengan bermaksud tertentu. Kalau dengan bambu kuning itu fungsinya jelas untuk banyak hal yang nilai kebaikan. Karena itu ada bambu kuning itu pring petuk, orang Jawa bilang itu fungsinya untuk kerezekian, untuk hal yang berbau mendatangkan rezeki. Terus ada lagi singkatannya bata karang ataupun itu ya jenglot ya. Nah, jenglot itu jenggot palsu atau jenggot beneran? Karena kalau jenggot palsu itu hampir sama dengan jenggot yang beneran. Sedangkan jenggot itu fungsinya melihat api, melihat satu hal yang berbau darah ataupun satu hal yang itu belum tentu sama dengan yang diinginkan manusia. Karena jenggot bersifat negatif. Tapi memang mengandung unsur ilmu tertentu. Tapi kalau jenglot yang memang itu palsu, berarti orangnya itu punya keinginan sendiri yang memang ilmu dan dengan cara tertentu dan ada kesempatan dia melakukan itu, dengan itu dia berharap apa yang dia tuju dipermudah semuanya. Kan tadi saya bilang kan tadi teguran dari Tuhan itu berbagai macam. Di saat kita naik sekali waktu harus lihat ke bawah. Biar kita lebih bijaksana, biar kita lebih yang merangkul. Mau orang sekaya apapun pasti punya sisi kehidupan yang negatif ataupun sisi kehidupan yang kurang ataupun yang dipandang orang kurang nyaman. Tapi tiap manusia kadang untuk mengakui kesalahan atau mengakui kekurangan itu kadang susah. Dan di saat ada orang tertentu yang sakit hati ataupun merasa tidak puas dengan perilaku, tiap orang kan penggemar itu bisa melakukan apapun itu. Kan banyak contohnya di sekitar kita. Ada yang ditembak, ada artis tertentu di luar negeri juga. Ada yang melakukan satu hal yang ekstrim juga, datang sampai ke kamar hotelnya ataupun datang ke rumahnya dengan berbagai cara. Mungkin kalau saya bilang memang agak sakit hati ada, dendam ada, tapi dia juga melakukan satu kepuasan iya. Jadi ini nggak cuma satu permasalahan, tapi ada berbagai permasalahan yang dia tumpuk. Dan saya bilang orang itu mungkin karena ada depresinya juga. Ada depresi juga dan dia merasa tertekan, dia mengharap satu hal yang bertemu dengan idolanya, dia bisa mengharap yang tenang, nyaman, suka, tapi tidak sesuai dengan harapan. Disitulah depresinya timbul dan dia melakukan satu hal yang di luar kendali seorang Via Valen.